Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator. Dan untuk sesi kali ini saya akan berbagi informasi tentang satu resensi sebuah buku yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali yang judul asalnya adalah Kimyatul Sa'adah, atau dalam terjemahan bebas bahasa Indonesianya adalah Kimia Kebahagiaan. Jadi dalam buku tentang Kimyatul Sa'adah atau kebahagiaan, kimia kebahagiaan ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa inti kebahagiaan itu ada di dalam hati, bukan berada pada penampakan di luar, tetapi ada dalam hati. Nah, supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki itu, maka kita harus mengenal karakter yang ada di dalam hati kita. Nah, teman-teman, dalam penjelasannya, Imam Al-Ghazali ini sempat menyampaikan bahwa yang namanya kebahagiaan itu ada 4 macam kebahagiaan ya. Ada 4 macam kebahagiaan. Yang 3 itu kebahagiaan yang fana, artinya tidak abadi, tidak sejati. Tetapi yang terakhir adalah kebahagiaan yang paling sejati atau kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki. Nah, kita mulai ya. Jadi yang pertama yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali ini adalah model kebahagiaan predator. Model kebahagiaan predator. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, orang yang mencapai kebahagiaan ini adalah orang yang mencapai kebahagiaan dengan nafsu amarah gitu ya. Jadi segala sesuatu itu menurutnya ini akan bisa diselesaikan dengan cara amarah. Ketika dia marah, menurutnya masalah telah selesai, kemudian dan dia juga merasa bahagia gitu ya. Mungkin ada di antara Anda yang pernah melihat bahwa ada seseorang yang marah-marah, kemudian ditanya, apakah masalahnya sudah selesai? Sebenarnya masalahnya bukan selesai, tetapi hatinya itu sudah plong karena sudah marah gitu ya. Nah, ini kebahagiaan predator, model kebahagiaan predator atau model kebahagiaan amarah gitu ya. Ada, coba lihat di teman Anda, sekitar Anda, mesti ada orang yang mencari kebahagiaan dengan model-model semacam ini, nafsu amarah gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kebahagiaan bestial atau kebahagiaan yang berdasarkan pencarian seperti binatang gitu ya. Misalnya kebahagiaan tidur, kebahagiaan karena makan, kebahagiaan karena seksual gitu ya. Jadi kalau kebahagiaan karena tidur, ya orangnya suka tidur memang ya. Tidur itu boleh karena memang harus beristirahat. Tetapi kalau tidurnya keterlaluan, ini juga jadi masalah. Nah, tapi ada orang tertentu yang sukanya tidur gitu ya. Oke, itu kebahagiaan tidur. Kemudian yang berikutnya adalah makan gitu ya. Jadi yang dikejar itu makan. Dia akan merasa bahagia setelah makan. Aneh-aneh jadinya ya. Pengen makan ke Semarang, padahal tinggalnya di Surabaya. Pengen makan lontong balap. Kalau nggak lontong balap kayaknya nggak bisa ini. Harus makan. Sehingga mengharuskan makanan itu. Dan dia merasa sangat bahagia gitu ya. Sehingga tidak melihat bagaimana kondisi kesehatan badannya. Yang penting dia pengennya makan. Apakah badannya sehat atau tidak, yang penting makan gitu. Nah, ini jadi masalah gitu ya. Jadi akan menimbulkan masalah kesehatan. Pernah saya bahas di Dialogue with Death, dialog dengan kematian, tentang makan dan tubuh kita ya. Itu. Jadi tidak sejati. Kemudian yang berikutnya tentang seksual, tentu saya tidak akan menyampaikan lebih jauh lagi. Karena semuanya sudah tahu ya. Oke, yang berikutnya kebahagiaan dengan cara demonik atau kebahagiaan dengan cara model menghalalkan segala cara nafsu setani gitu ya. Jadi penipuan. Penipuan ini dalam arti yang cukup luas, menipu orang lain, menipu orang di luar kita gitu. Melakukan penipuan terhadap orang yang ada di luar kita. Jadi mendapatkan harta kekayaan dengan cara menipu gitu ya. Menipu orang jadi bahagia gitu ya, karena bisa mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri gitu ya. Nah, itu adalah kebahagiaan yang tidak hakiki, dan ada orang yang melakukan semacam itu. Banyak kan di media sosial yang melakukan tipu-tipu, aksi tipu-tipu gitu, dan dia merasa bahagia. Bukan hanya merasa bahagia karena dapat hartanya, menipunya sendiri juga bahagia gitu ya. Nah, itu pun sebetulnya menipu diri sendiri, karena pada dasarnya orang itu mesti tahu yang benar sama yang salah, tetapi dilakukan. Nah, ketika dilakukan, dia mencari pembenaran, dalil pembenaran untuk melakukannya. Sehingga dia
merasa benar, padahal tetap saja hatinya akan merasa tertipu. Dia menipu hatinya sendiri gitu ya. Nah, itu kebahagiaan dengan cara demonik atau setani gitu ya. Nah, yang terakhir yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang malaikat. Model kebahagiaan malaikat. Caranya bagaimana mendapatkan model kebahagiaan yang model malaikat dan kebahagiaan yang hakiki ini? Yaitu dengan cara melakukan perenungan, kontemplasi, atau semuanya itu disebut dengan tafakur, berpikir gitu, tafakur. Melakukan tafakur dan kehadiran ilahi dalam hati kita. Ingat, kunci kebahagiaan adalah di dalam hati kita, bukan ada di lidah kita dengan makanan, bukan ada di indera kita, bukan ada di nafsu amarah kita, tetapi ada di dalam hati kita. Sehingga menghadirkan ilahi dalam hati itu kunci kebahagiaan yang paling utama. Caranya adalah dengan tafakur, berpikir. Nah, bagaimana cara berpikirnya? Saya kutip dari apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani gitu ya. Imam Nawawi Al-Bantani ini sempat menyampaikan bahwa tafakur itu ada 5 model. Tapi saya akan menyampaikan beberapa model saja, tidak 5-5-nya ya. Nanti akan kita bahas kelimanya di lain sesi gitu ya. Tetapi yang dimaksud tafakur yang bisa memberikan kebahagiaan yang hakiki ini ada beberapa cara tadi. Nah, diantaranya adalah gini, sebelum saya sampai ke tafakur, saya ingin menyampaikan ada perbedaan antara tafakur dengan melamun ya. Jadi kalau melamun itu geladrah, nggak ada tujuannya. Tiba-tiba tak itu melamun tentang kekayaan, tiba-tiba tak ngelamun tentang kecantikan, tiba-tiba tak ngelamun tentang macam-macam gitu ya. Nah, itu gelambiar, tidak karuan. Tetapi kalau tafakur itu terarah dan tujuannya jelas mau kemana gitu. Karena itu harus ada niatan bahwa memang saya ingin mentafakuri apa yang sudah ada gitu ya. Karena itu tafakur ini dibagi dalam beberapa kelompok. Nah, satu diantaranya adalah mentafakuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Ini akan bisa membuat ketenangan hati dan kebahagiaan hati. Mentafakuri apa yang sudah diberikan Allah pada kita. Pertanyaannya, kalau misalkan kita tidak memiliki apa-apa gitu ya, kerja sudah hendak gitu ya, nganggur, kemudian penghasilan nggak ada lagi, apa yang harus ditafakuri, apa yang harus direnungkan gitu ya, banyak sekali teman-teman. Jadi mentafakuri apa yang sudah diberikan pada kita, nikmat yang sudah diberikan pada kita itu banyak. Contoh begini, kita tidak punya ini ya, pekerjaan katakanlah begitu. Yang kita tafakuri adalah kenikmatan. Kenikmatan apa? Bayangkan, kita mulai pagi sampai pagi lagi 24 jam kita menghirup bernafas dengan udara yang sangat bebas dan leluasa tanpa ada tarif. Itu kenikmatan yang luar biasa. Kalau kita mau mentafakuri itu, merenungkan itu, mengkontemplasi itu, kenikmatan yang sangat besar. Tiada tara gitu ya. Bayangkan, kita 24 jam mulai bangun sampai bangun lagi, tidur bangun lagi, bernafas tanpa kenakan tarif. Ada di rumah sakit orang-orang yang sulit bernafas harus menggunakan ventilator. Berapa biayanya? Untuk 24 jam gitu ya. Nah, itu dari udara. Belum dari mata kita gitu ya. Mata kita yang kita pakai untuk melihat ini selama 24 jam ya, tidur enggak dihitung. Nah, itu berapa kenikmatan yang bisa kita dapatkan kalau diuangkan. Kenapa? Karena banyak orang yang mengalami permasalahan dengan penglihatan di rumah sakit dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Telinga, belum lagi ke pikiran gitu ya. Belum lagi apa yang sudah dikabulkan oleh Allah pada kita yang mungkin kita tidak minta gitu ya. Kebahagiaan, kemudian kita menjadi lebih baik lagi dalam menapaki hidup. Kita lebih bagus lagi, lebih dekat lagi. Itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang mungkin tiada taranya dan kita tidak bisa hitung gitu ya. Itu tafakur. Jadi ada 5 tafakur, satu diantaranya mentafakuri, merenungi, mengkontemplasi kenikmatan yang sudah diberikan pada kita. Nggak usah jauh-jauh, yang nempel pada diri kita sendiri saja. Kita tafakuri, kecantikan yang kita miliki, kegantengan yang kita miliki gitu ya, kegagahan yang kita miliki, patut kita syukuri. Nah, nanti akan kita tahu bagaimana cara bersyukur itu ya. Kita lanjutkan lagi. Tetapi paling tidak ini, cara mentafakuri, kenikmatan yang kita dapatkan supaya kita bisa menjadi lebih bahagia, menjadi orang yang paling bahagia gitu ya, menjadi orang yang paling bahagia dalam dunia karena banyak yang sudah kita dapatkan. Oke, itu mudah-mudahan bisa membawa
hal yang positif bermanfaat untuk Anda tentang kimia kebahagiaan. Mudah-mudahan kita semua bisa meraih kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sukses selalu untuk Anda.